Iya kan? Tapi kalau itu saya tahu, ini uang korupsi saya beli sama saya beli nih uang korupsi nih buat kamu. Saya titipin. Lah itu baru wah takut lah gitu. Lebih baik saya menjauh ya kan. Dia bilang gini, Vita, apa yang saya beri untuk kamu dan anak-anak kamu, saya ikhlas. Ini rezeki yang Allah beri untuk kamu dan anak-anak lewat tangan saya. Ya, semoga Mas Ahmad diberi pintu hidayah ya. Teguran buat dia juga lah gitu ya. Dia pernah sempat menawarkan menikah, ajak nikah Vita, nikah siri. Dokter yang masang pun dia angkat tangan. Aku aja baru tahu sekarang kalau aku sempat di-mention. Aduh, seneng banget. Vitalia Sesa, wanita cantik inilah yang menjadi buah bibir masyarakat Indonesia akhir-akhir ini. Ya, Vita tiba-tiba menjadi sorotan setelah dirinya dipanggil dan diperiksa KPK. Vitalia menjadi wanita cantik kesekian yang dihubung-hubungkan dengan Ahmad Fatona, tersangka kasus korupsi dugaan suap kuota daging sapi. Kemarin Vitalia diperiksa. Setelah dicecar pertanyaan, KPK langsung menyita mobil dan jam tangan mewah milik Vita yang dituding sebagai pemberian Fatona kepada Vita. Iya, mobil, ya tas gitu sama mobil, jam. Tas berapa? Ada berapa Mbak? Nggak, tas satu. Katanya jadi berlian juga nih. Iya, Disita juga di situ. enggak. Jam aja yang harganya 78 juta sama mobil harganya 235. Sebenarnya ada rasa sedih apalagi pada saat di KPK saya bawa mobil pulang-pulang tidak bawa mobil. Gitu. Saya kan nggak mencuri itu mobil gitu ya dan saya nggak ada kasus untuk disuap gitu sama Mas Ahmad gitu atau dititipin mobil itu tidak. Dia bilang kita saya ikhlas beri mobil ini untuk kamu dan anak-anak kamu gitu karena saya melihat kamu kasihan gitu. Siapakah Vita sesungguhnya sehingga wanita cantik ini bisa terseret dalam pusaran kasus korupsi yang juga melibatkan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera ini? Sejak nama dan wajahnya terungkap di media, latar belakang pekerjaan Vita pun langsung ditelisik. Vita adalah seorang model sebuah majalah dewasa di negeri ini. Vita memang cantik. Meski sudah berstatus sebagai janda dengan 2 orang anak, namun Vita berhasil mempertahankan kecantikan dan bentuk tubuh yang ideal. Wajar kalau Ahmad Fatona tak kuasa memalingkan muka darinya. Dia pernah sempat menawarkan menikah, ajak nikah Vita, nikah siri, tapi Vita menolaknya. Tapi dia tetap baik ya sama saya tolak ya nggak apa-apa gitu loh. Mobil pas kelima ya kalau nggak salah, iya 5. Enggak, dia via telepon aja kalau dia di dealer mobil, dia udah pesenin mobil buat aku gitu, buat anak-anak aku gitu. Vitalia menambah deret wanita cantik yang dihubung-hubungkan dengan Ahmad Fatona. Sebelumnya ada seorang mahasiswi salah satu universitas swasta di Jakarta yang juga mendapat sorotan. Dialah Maharani Sucipto. Gadis cantik ini ditangkap bersama Fatona dalam sebuah hotel. Maharani mendapat uang 10 juta secara kontan dari Fatona sebagai hadiah perkenalan. Kemurahan hati Fatona yang gemar menghambur-hamburkan uang untuk menjerat wanita cantik ternyata bukan kali ini saja. Farhad Abbas juga sempat menyebutkan inisial seorang pemain sinetron yang beberapa tahun silam juga mendapat hadiah limpahan materi dari Fatona. Saat itu sudah ada satu orang artis inisial NA. Ada transaksi uang kurang lebih 50 juta. Dan ada juga mobil jazz. Artis itu pernah terlibat kasus narkoba. Pasca Maharani, nama Ayu Azhari yang muncul dan membuat banyak orang terkejut. Ayu pun diperiksa KPK. Istri Mike Trump tersebut akhirnya mengembalikan uang yang ia terima dari Fatona sebanyak 20 juta dan $1.800 Amerika. Ayu membantah kalau dituding ikut menikmati uang hasil korupsi. Fatona memberi uang tersebut sebagai DP untuk sebuah proyek kerjasama di antara mereka. Desember minggu pertama, sekitar tanggal 3, ya, perkiraan 2012, dia lagi jalan di salah satu plaza, dia dipanggil oleh temannya, Ayu ini ada yang ingin kenal. Nah disitulah dia berkenalan dengan seseorang yang diketahui, itu adalah yang bernama Ahmad Fatona. Dari pertemuan itu terjadi komunikasi dan Ayu ditawarkan
ditawarkan sebuah kegiatan nanti pada akhirnya. Kegiatan itu antara lain mengisi pilkada yang akan ditawarkan. Seperti Ayu, Vita pun mengaku tidak tahu menahu dari mana Fatonah mendapat uang. Baginya, mobil, jam mewah, dan berbagai hadiah lain adalah anugerah. Meski Fatonah sudah punya 3 istri, meski Fatonah baru ia kenal dalam hitungan bulan, ia tetap menerima dengan tangan terbuka. Sebuah kenyataan yang membuat hati miris. Betapa mudahnya orang silau oleh harta hingga kerap tak mengindahkan logika. Namanya dikasih hadiah ya. Dia suka sama saya, dia kasih hadiah. Masa saya tolak? Coba kalau kalian dikasih hadiah, kalian tolak gak? Dikasih rezeki? Gak mungkin dong gak nolak. Iya kan? Tapi kalau itu saya tahu, ini uang korupsi saya beli nih uang korupsi nih buat kamu. Saya titipin. Lah itu baru, takut lah gitu. Lebih baik saya menjauh ya kan. Dia bilang gini, Vita, apa yang saya beri untuk kamu dan anak-anak kamu, saya ikhlas. Ini rezeki yang Allah beri untuk kamu dan anak-anak lewat tangan saya. Ya semoga Mas Ahmad diberi pintu hidayah ya. Teguran buat dia juga lah gitu ya. Dari berita aktual tadi, kita beralih ke kisru pemasangan alat kontrasepsi spiral dalam tubuh Yunita Lestari. Istri Daus Mini tersebut baru-baru ini melakukan operasi pengangkatan spiral yang hanya berjarak 7 cm dari rahimnya. Mengapa spiral tersebut bisa bergerak sampai mendekati rahim? Mungkinkah terjadi malpraktek saat alat kontrasepsi tersebut dipasang? Pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Hesti Purwadinata. Inilah kabar teraktual untuk Anda. Dan tidak kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Daus Mini nampak lega tatkala operasi pengangkatan spiral dari perut istrinya selesai. Namun demikian, Daus dan Yuni mengaku trauma menggunakan alat kontrasepsi ini. Daus Mini dan istrinya Yunita Lestari memang sudah bisa tersenyum lega. Operasi pengambilan alat kontrasepsi spiral dari tubuh Yuni berhasil dilalui dengan baik. Namun kejadian spiral yang berpindah tempat tersebut masih menyisakan trauma yang mendalam. Yunita tak pernah membayangkan alat kontrasepsi intrauterine device atau lebih akrab dikenal dengan nama spiral akan membuat dirinya menderita. Setahun yang lalu, 4 bulan setelah melahirkan putranya, Yuni dan Daus sepakat mendatangi sebuah rumah sakit di Depok, Jawa Barat untuk memasang spiral demi mencegah kehamilan. Aku pasang itu waktu Babang usia 4 bulan dan emang kalau pasang pertama itu 1 minggu kontrol, 1 bulan kontrol tuh normal. Nah, kontrol lagi 1 tahun memang. Nah, ini 1 tahun kemudian pemirsa. Jadi aku baru cek. Emang aku suka ngerasain nyeri di bagian perut bagian kanan. Ternyata dokter periksa itu hilang. Entah kemana. Ya itulah mami masang alat itu gitu kan. Ternyata alat itu spiral itu udah pindah dari posisinya. Yang harusnya posisinya di mana, ini udah pindah naik ke atas. Dan itu udah 7 cm ya dari rahim. Merasa ada benda tajam yang mengganjal di perutnya, Yuni pun berinisiatif mendatangi dokter langganan mereka untuk check up. Namun betapa terkejutnya Yuni dan Daus Mini. USG biasa tak berhasil mendeteksi keberadaan spiral tersebut. Barulah setelah diperiksa dengan alat yang lebih canggih, spiral tersebut diketahui sudah pindah tempat hingga 7 cm dari rahim. Ya, terjadi translokasi spiral di dalam rahim sehingga perlu pemeriksaan lebih lanjut biar dapatkan tempat yang pas. Ya, tadi kita udah coba eksplorasi, udah coba ambil spiralnya, ternyata gak bisa jadi besok mau diperiksa lebih lanjut. Jadi pindah dari tempatnya dan menyebabkan aku sering nyeri di perut kayak gitu pemirsa. Ya pemirsa, jadi kemungkinan terburuknya bisa dioperasi.
IUD atau spiral adalah alat kontrasepsi yang dipasang di dalam rahim untuk mencegah pertemuan sel telur dan sel sperma. Spiral termasuk alat kontrasepsi primadona yang dipilih karena murah, memiliki tingkat keberhasilan mencegah kehamilan hingga 90% dan bisa bertahan lama sampai 10 tahun. Menurut Dr. Bambang Dwi Payono, spiral sebenarnya tidak bisa bergeser atau berpindah tempat. Apa yang dialami Yunita Lestari